Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonder People, di Syifa's Corner kali ini kita akan membahas tentang apa itu Syiah, apakah Syiah masih berada dalam keluarga besar Islam, apa persamaan dan perbedaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, dan bagaimana cara kita bersikap terhadap kelompok yang sering disebut sebagai Syiah ini. Secara historis, Syiah lahir dari rahim Islam itu sendiri. Ia tumbuh dari pertanyaan awal dan penting dalam sejarah umat Islam tentang siapa yang paling berhak memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dari sini muncul keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib bukan hanya sebagai sahabat agung, sebagai menantu Nabi, sebagai sepupu Nabi, tapi ia juga figur yang memiliki kedudukan khusus dalam suksesi kepemimpinan pasca Nabi Muhammad. Kalangan Syiah memakai dalil hadis Ghadir Khum sebagai dasar keyakinan kepemimpinan Ali. Hadis tersebut berbunyi, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu." Nabi bersabda, barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali juga merupakan maulanya. Kata maula di situ dipahami oleh kalangan Syiah sebagai pemimpin, baik politik maupun agama. Tentu saja, pemahaman seperti itu tidak disetujui oleh kalangan yang kemudian disebut sebagai kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di fase awal ini, Syiah dijelaskan memiliki dua sisi. Ada Syiah politik, ada pula Syiah religius. Syiah politik menekankan bahwa keluarga Nabi lebih layak memegang otoritas politik pasca wafatnya Nabi. Sebagaimana tadi dijelaskan ada dasar dalil dari hadis Ghadir Khum. Sementara Syiah religius menekankan bahwa figur-figur tertentu dari keluarga Nabi menerima bimbingan ilahi dan menjadi saluran petunjuk Tuhan bagi umat manusia. Dari sinilah Syiah bergerak dari persoalan politik menuju bangunan keagamaan yang lebih komprehensif. Pada perkembangannya, banyak orang berbicara tentang Syiah seolah-olah ia hanya satu gerakan dan teologi saja yang seragam. Padahal kenyataannya tidak demikian. Syiah memiliki cabang, memiliki sejarah internal, dan memiliki perkembangan yang amat panjang. Cabang terbesar yang paling sering dimaksud pada masa modern ini adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Imam 12 imam. Karena itu, setiap kritik yang serius terhadap Syiah harus lebih dahulu menjawab satu pertanyaan dasar. Syiah yang mana? Apakah Syiah Imamiyah yang memiliki 12 imam tadi itu? Atau Zaidiyah yang memiliki 5 imam, mengakui 5 imam? Atau Syiah Ismailiyah yang mengakui 7 imam? Atau kelompok-kelompok pinggiran yang ekstrim yang kemudian disebut sebagai kalangan yang ghulu atau hulat, yang berlebihan? Atau yang mana? Jika semua cabang itu dicampur menjadi satu, maka yang lahir bukan analisis, tapi kekacauan dalam berpikir, kesesatan dalam berpikir. Kalau ditanya, apa doktrin utama Syiah? Maka jawabannya terletak pada satu kata kunci, yaitu imamah. Inilah titik pembeda paling penting antara Syiah Imamiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam Sunni, kepemimpinan setelah Nabi, betapapun pentingnya, pada dasarnya tidak ditempatkan sebagai pusat akidah. Ia berada dalam wilayah ijtihad politik umat. Tetapi dalam Syiah, imam bukan sekedar pemimpin administratif atau penguasa politik. Imam adalah figur otoritatif, figur rohani, penjaga tafsir agama yang benar, dan diyakini memiliki kedudukan khusus dalam membimbing umatnya. Karena itu,
Ali bin Abi Thalib dipandang sebagai imam yang pertama, lalu berlanjut kepada para imam sesudahnya. Putra Ali, Hasan, digantikan oleh putra keduanya, Imam Hussein, dan seterusnya sampai imam ke-5 kah, ke-7 kah, atau sampai imam yang ke-12 yang diyakini oleh kalangan Imamiyah Itsna Asyariyah. Dari doktrin imamah ini kemudian lahir unsur-unsur penting yang lain, seperti gagasan tentang kegaiban imam, tergantung imam yang mana. Kalau Itsna Asyariyah ya imam yang ke-12, penghormatan yang sangat kuat pada Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, dan sentralitas tragedi Karbala dalam kesadaran keagamaan Syiah. Karbala ini adalah sebuah tempat di mana imam ketiga Syiah, Husain ibnu Ali, dibunuh secara keji oleh Yazid bin Muawiyah dalam konflik politik. Syiah juga tidak berhenti pada satu sentimen sejarah pada keluarga Nabi. Ia berkembang menjadi satu sistem teologi dan hukum yang relatif lengkap. Dalam konteks usuluddin atau pokok-pokok ajaran agama misalnya, Syiah Imamiyah disebut mempunyai pokok-pokok ajaran seperti tauhid, keesaan tentang Tuhan, nubuwah, tentang kenabian, ma'ad, tentang hari akhir, imamah, tentang tadi kepemimpinan agama dan politik, dan adl, doktrin tentang keadilan. Sementara pilar utama fikihnya, atau biasa disebut sebagai sumber hukum Islamnya dalam konteks fikih, adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma atau konsensus, dan akal atau penalaran, akal. Ini menunjukkan bahwa Syiah bukan sekedar memori politis atau konflik masa lalu. Ia membentuk kerangka berpikir keagamaan yang utuh. Dengan kata lain, perbedaan Sunni dan Syiah bukan sekedar perbedaan simpati sejarah. Perbedaannya menyentuh soal bagaimana otoritas agama dipahami setelah Nabi. Namun, di tengah semua perbedaan itu, ada satu hal yang harus dijaga kejernihannya. Sunni dan Syiah tidak hidup di dua planet agama yang berbeda. Keduanya tetap berada dalam horizon besar Islam. Keduanya sama-sama bersyahadat, sama-sama memuliakan Al-Quran yang sama-sama menjadikan Nabi Muhammad sebagai pusat agama dan Nabi yang terakhir, dan sama-sama menjalankan inti ibadah Islam. Karena itu, tidak tepat menggambarkan Sunni dan Syiah seolah-olah dua agama yang sama sekali berbeda dan terputus satu sama lain. Tetapi, tidak tepat pula pada saat yang sama mengatakan bahwa semua perbedaan itu kecil dan tidak berarti. Perbedaan itu nyata. Bahkan dalam beberapa titik, perbedaannya mendasar. Perbedaan itu terutama terletak pada teori otoritas setelah Nabi, kedudukan imam, struktur hadis yang diakui, cara membaca sejarah awal Islam, penilaian terhadap sebagian sahabat, serta sejumlah rincian fikih dan ritual. Posisi yang jujur adalah ini. Sunni dan Syiah bukan identik, tetapi juga bukan sepenuhnya terpisah atau berbeda. Lalu kita sampai pada pertanyaan yang paling sensitif. Apakah Syiah itu Islam atau bukan? Hemat saya, pertanyaan ini keliru jika diajukan secara tunggal, mutlak, dan serampangan. Jawaban yang tepat adalah harus selalu diawali dengan satu pertanyaan balasan. Syiah yang mana yang dimaksud? Jika yang dimaksud adalah Syiah Imamiyah, Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imam 12 sebagai arus utama, maka secara historis dan teologis, ia jelas tumbuh dari rahim Islam. Ia berdebat di dalam kerangka Islam. Ia memakai bahasa Islam. Ia membangun tradisi fikih, tafsir, hadis, dan spiritualitas sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi Islam. Tapi jika yang dibicarakan adalah kelompok-kelompok seperti ghulat, yang hulu, yang berlebihan, yang ekstrim, maka pembahasannya berubah. Dalam sejarah Syiah, memang terdapat arus-arus ekstrim yang kemudian dipandang telah melampaui batas.
terutama ketika ada atribusi ketuhanan kepada selain Allah atau kemungkinan kenabian setelah Nabi Muhammad. Pada titik ini, persoalannya bukan lagi sekedar perbedaan mazhab. Persoalannya sudah menyentuh batas tauhid dan finalitas kenabian. Pembedaan ini penting sebab banyak orang mengambil contoh yang paling ekstrim di pinggiran, lalu memakainya untuk menghakimi seluruh tradisi. Itu bukan cara berpikir yang jernih dan adil. Tetapi, sama kelirunya jika orang menampilkan wajah yang paling lunak dari satu tradisi, lalu berpura-pura bahwa unsur-unsur problematik di dalamnya dianggap tidak ada. Kejujuran menuntut kita mengatakan dua hal sekaligus. Pertama, Syiah arus utama adalah bagian dari sejarah besar Islam. Kedua, memang ada dalam sejarah Syiah kelompok-kelompok pinggiran yang ekstrim dan dipandang telah melampaui batas. Bahkan, sejarah internal Syiah sendiri menunjukkan proses penertiban doktrin tersebut. Ada pematangan teologi Syiah melalui basis kalamnya Mu'tazilah, teologi rasional di Baghdad, oleh tokoh-tokoh seperti Al-Mufid, Al-Murtada, dan At-Tusi. Ada penolakan terhadap ajaran-ajaran Ghulat atau Ghulu di salah satu pusat kota suci Syiah di Qum, Iran. Ada larangan pemimpin tertinggi Syiah, Ayatollah Ali Khamenei pada saat itu untuk mencela para sahabat Nabi. Artinya, Syiah juga mengalami pergulatan internal, penyaringan ajaran, dan proses pembentukan ortodoksi. Ia tidak lahir dalam bentuk yang langsung jadi, yang langsung selesai. Pada akhirnya, apakah kita sanggup membedakan arus utama dari arus pinggiran di dalam Syiah? Antara Syiah yang arus utama, yang mu'tadil, yang moderat, yang tadi tidak mencela para sahabat Nabi, dan mereka atau kalangan Syiah yang ekstrim, yang ghulat, yang bahkan mengakui adanya ketuhanan selain Allah atau mengakui ada kenabian pasca Nabi Muhammad. Sunni harus jernih dan adil, tapi sekaligus tegas dalam bersikap. Jika Syiah arus utama memang berbeda dari Sunni dalam beberapa hal mendasar, maka katakan dengan jernih. Jika ada kelompok-kelompok ghulat yang sungguh melampaui batas, maka katakan dengan tegas bahwa itu, atau doktrin misalnya tentang ketuhanan di luar Allah atau kenabian pasca Nabi Muhammad, itu sudah berada di luar garis batas Islam. Tapi lakukan semua itu dalam koridor ilmu, akhlak, dan adab yang baik. Syiah harus dibaca dengan ilmu, bukan dengan semangat fanatisme anti kepada kelompok lain. Ia tidak bisa dipukul rata. Ia tidak bisa dipuja tanpa kritik, ia juga tidak bisa ditolak seluruhnya tanpa pembedaan. Tugas seorang Sunni bukan menghapuskan semua perbedaan, dan bukan pula membakar semua jembatan yang menghantarkan pada persamaan dan potensi kerjasama. Tugasnya lebih sulit dari itu. Tetap teguh dalam berakidah, tetap teliti dalam menganalisis, tetap adil dan jernih dalam menilai, dan tetap beradab dalam pergaulan. Sebab pada akhirnya, umat tidak akan dimuliakan oleh teriakan yang paling heroik, melainkan oleh pikiran yang jernih, akhlak yang mulia, dan amal yang membawa maslahat untuk semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.